Kalau orang belajar marketing cuma boleh ingat satu mantra, kan mantranya marketing banyak ya, tapi kalau cuma misalnya cuma boleh satu aja gitu ya, maka saya akan bilang relevansi. Relevansi ini punya dampak luar biasa dan kali ini kita mau bahas contoh signifikan, contoh real yang secara signifikan naikin omset dengan hasil yang juga luar biasa. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Kalau kita bicara soal relevansi, ini satu mantra yang paling penting buat saya karena relevansi itu tentang menemukan meaningful connection antara produk kita dengan konsumen. Contoh gitu ya, kalau kita jualan daging untuk vegetarian, kan gak relevan. Akhirnya susah masuknya gitu ya. Atau jual kacamata ke orang yang matanya normal, ya buat apa gitu ya. Harus dicari konteksnya supaya ini jadi relevan. Entah dibilang, oh ini buat gaya, atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bisnis jadi susah didorong kalau kita nggak bisa bangun meaningful connection itu tadi. Dan esensi dari positioning juga kan sebenarnya adalah tentang relevansi. Gitu. Jadi menariknya bahkan relevansi ini juga bukan membuka peluang bisnis saja, tapi juga apa ya, seringkali itu gini, ketika brand menciptakan atau perusahaan menciptakan produk gitu ya, dia kadang-kadang nggak kepikir gitu, waduh relevansinya di mana ya, jadi kita harus cari gitu ya, itu satu. Yang kedua adalah bahkan bisa aja dia waktu dibuat untuk relevansinya ke sini nih, belok kiri gitu ya. Ternyata begitu dijalanin terus habis itu ternyata bisa belok kanan. Contohnya Post-it ya, kan kita tahu ya Post-it itu pas awalnya mau dibikin itu kan buat perekat, buat lem gitu. Tapi ternyata nggak terlalu rekat gitu. Tapi walaupun bagusnya nggak berbekas. Akhir itu dicari deh relevansinya apa ya, ini bisa jadi relevan buat siapa. Oh, buat orang-orang yang mau bikin catatan, buat ditempel, tapi kalau dicabut terus habis itu nggak berbekas. Nah, itu adalah proses mencari relevansi itu tadi gitu. Nah, walaupun idealnya produk kan dimulainya dari awal udah dipikirin relevansinya, tapi suka nggak suka ada juga yang begitu gitu. Yang ya udah deh ketemu dulu terus habis itu oh kok ternyata nggak jalan terus baru pivot kemana. Nah, baru-baru ini Burger King di Meksiko itu nemuin relevansi Burger King untuk sebuah momen yang akrab banget dengan masyarakat kota tersebut gitu ya. Jadi kotanya macet, mirip-mirip kayak Jakarta. Bisa stuck berjam-jam dan ya itu tadi ya, kadang-kadang orang marketing itu idenya muncul ketika ada problem sama kayak ini, macet itu kan problem gitu ya, dan itu yang men-trigger ide, wah mereka pasti kelaparan nih, ada kesempatan buat Burger King nih, permasalahannya gimana? Apa iya buka cabang di dekat-dekat tempat macet, which itu mahal banget gitu ya, atau kalau kayak di Jakarta mungkin buka asongan kaki lima gitu ya, yang jual Burger King gitu ya, bisa aja tapi burgernya jadi nggak fresh lagi. Nah, teknologi datang ngasih solusi, layanan pesan antarnya Burger King itu nawarin delivery ke titik kemacetan gitu. Dengan teknologi aplikasi pesan antarnya Burger King itu bisa bantu delivery man-nya untuk bisa nyari pengordernya tuh ada di mana nih lagi di tengah kemacetan ini gitu, pakai teknologi GPS dan lain sebagainya, bikin prediksi, oh tadi dia ordernya jam segini, dia titiknya di kilometer sekian, terus diantar misalnya dalam waktu sejam kurang lebih, oh kalau sejam dia udah nyampe mana gitu ya. Sekaligus dia juga bisa prediksi kira-kira nanti akan diantar kemana sih gitu ya. Dan menariknya lagi Burger King itu juga manfaatin titik-titik LED billboard di daerah-daerah yang sering kena macet gitu, dan bukan cuma ngomong pesan-pesan yang general ya, kayak pesan Whopper kami antar ke titik macet Anda sekarang, bukan cuma kayak gitu, tapi bahkan lebih relevan lagi, termasuk kayak di titik-titik tertentu dia bisa bilang bahwa nih lo bakal stuck 30 menit nih di kemacetan ini nih gitu ya, gue bisa antar Whopper nih ke tempat lo sekarang, atau bahkan ketika ada yang udah order gitu ya, pesan message di billboardnya itu bisa ngomong kayak Ana dengan yang ada di mobil Honda warna merah 5 menit lagi Whoppernya bakal sampai ke mobil kamu ya gitu ya, hal-hal kayak gitu. Jadi mereka manfaatin push notification juga untuk ngedorong masuk ke ketika mereka mulai masuk ke area macet, oh nih waktunya untuk kita goda nih, ayo dong lo pesen Burger King, pesen Whopper dan lain sebagainya. Nah, beserta dikasih juga info kurang lebih berapa lama sih layanan pesan antarnya akan sampai ke tempat mereka gitu. Dan untuk mencegah
kecelakaan atau comply dengan aturan pemerintah, mereka menerapkan teknologi untuk orang juga bisa order by voice command, jadi nggak membahayakan. Hasilnya app downloadnya naik 44%, ordernya naik 63% di minggu pertama, dan untuk pertama kalinya aplikasi delivery-nya atau pesan Burger King ini jadi aplikasi makanan nomor 1 di Meksiko, ngalahin McD, Domino Pizza, dan Starbucks. Gitu, jadi luar biasa. Nah, kenapa ini bisa berhasil? Kuncinya sebenarnya relevansi, balik lagi, gitu ya. Ketika kita macet, lapar, gitu ya. Paling enak jual makanan tuh ke orang lapar. Nggak enak aja laku, apalagi enak. Jual makanan enak ke orang kenyang, itu jauh lebih susah dibanding jual makanan nggak enak ke orang lapar. Nah, ini relevansi kelas dewa nih yang dilakukan sama Burger King karena relevansinya udah level biologis. Kenapa? Kalau lapar kita masuk resto itu semua yang ada kita pesen ya. Begitu keluar makanannya semua yang kita pesen kita nggak bisa habisin. Karena yang dorong bukan cuma pikiran tapi reaksi biologis kita akibat kekurangan gula. Tubuh panik dan akan cenderung punya dorongan untuk nimbun gula yang ada di depan mata, yaitu makanan gitu ya. Nah, sayangnya tubuh tuh nggak punya meteran. Berapa sih yang kita butuhin? 1 piring, 2 piring, 3 piring. Makanya begitu keluar terus habis itu nggak nongol. Nah, relevansinya pun dibangun lebih dari sekedar produk offer tadi kan, sampai ke level komunikasi, LED billboardnya, pesannya sangat relevan dengan cara yang sebegitu personal gitu ya, nggak pukul rata gitu ya, nggak lapar pun mereka gabut gitu ya bahasa anak sekarangnya. Terus habis itu mulai mikir, lumayan juga nih lihat billboard, ternyata bisa ya order kayak gini ya. Nah, teori relevansi ini punya jebakan gitu ya. Relevansi itu banyak diketahui sebagai sebagai pengetahuan. Maksudnya bahwa kita tahu bahwa kalau bikin apa-apa itu harus relevan gitu ya. Kita bilang, oh iya relevansi mah udah tahu gitu ya, ngomongin relevansi mulu bosen gitu ya, udah tahu gitu ya. Sayangnya gitu ya, bahkan ketika kita tahu bahwa produk kita harus relevan, komunikasi kita harus relevan gitu ya, sayangnya belum tentu orang bisa jalanin gitu ya. Jadi faktanya relevansi ini bukan sekedar pengetahuan, tapi ini harus jadi kemampuan untuk abis itu kita bisa menerapkan ini dengan baik gitu ya. Jadi tahu bahwa relevan itu penting itu aja nggak cukup gitu. Tapi untuk bisa kemampuan kita butuh bisa identify ini relevan. Ini butuh kematangan mental untuk bisa untuk ngalahin ego bahwa yang relevan buat kita belum tentu relevan buat target market kita gitu. Jadi nggak semudah itu dan itu yang jebakan yang amat sangat bahaya. Tapi kita belajar dari Burger King bahwa momen problem yang ada itu justru sebenarnya opportunity untuk mereka bisa nawarin sesuatu yang luar biasa baik. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini seperti biasa bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu jangan pernah kelewatan, selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.